Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel membahas seputar budidaya walet. Di video kali ini kita cuma membahas hal dasar ya. Dimana yang kita bahas di video ini adalah sifat burung walet, teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu hal dasar yang perlu kita ketahui ketika kita ingin memulai budidaya walet. Nah, sebenarnya banyak hal-hal dasar yang ingin saya bahas ya teman-teman. Karena saya langsung ke intinya, jadi saya langsung membahas inti-inti saja yang seperti video-video sebelumnya itu, yang bagaimana cara memikat walet, bagaimana agar walet itu cepat bersarang ke RBW kita dan cepat menginap di RBW kita ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita cuma membahas dasarnya saja, yaitu sifat burung walet, agar menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih sifat burung walet itu dan bagaimana cara kita untuk memikat atau membuat walet itu nyaman di RBW kita. Karena RBW kita harus sesuai dengan sifat walet dan habitat asli dari si waletnya tersebut. Jadi di video kali ini kita akan membahas 5 sifat walet yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa saya sarankan untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini untuk subscribe dan klik bel notifikasinya agar teman-teman mendapat notifikasi terbaru saat saya mengupload video di channel ini ya teman-teman. Jadi kalau sudah subscribe channel ini, langsung saja kita ke video pembahasannya. Sifat walet yang pertama yang kita bahas adalah walet itu hidup berkoloni teman-teman. Jadi di sini berkoloni adalah memiliki hubungan ya antara walet lainnya dan sering bercakap, bercandari ya begitulah. Jadi walet itu sering berkumpul ya teman-teman, atau sering berhubungan satu lainnya, tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat RBW, otomatis nantinya RBW kita akan menjadi banyak ya ke depannya, tergantung dari kitanya sendiri yang membuat RBW-nya seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang RBW-nya masih galau, jangan bimbang dan jangan galau juga ya mengikut RBW-nya. Teruslah semangat agar koloni di gedung walet kita bertambah banyak dan reproduksinya juga meningkat ya teman-teman. Untuk yang kedua ini, walet mempunyai sifat home behavior apalah itu ya, terserah. Intinya walet itu akan kembali ke rumahnya ya teman-teman, begitu ya. Ibaratnya memiliki sifat dia setia ke gedung RBW-nya. Jadi kebanyakan pengalaman saya yang menemukan gedung walet yang nggak sengaja terbakar atau gimana lah ya, yang hancur disambar petir lah, atau roboh lah, atau kebakaran lah, itu kan hancur lebur ya, sarang burungnya nggak ada lagi, tetapi waletnya itu tidak pergi ke gedung walet lainnya teman-teman. Jadi walet yang dari situ tadi dia akan menginap sementara di pohon ataupun di semacamnya, atau di gedung orang lain ya teman-teman. Ketika gedung yang hancur tadi dibangun lagi, dia akan pindah ke situ lagi, karena dia walet itu setia, yang memiliki sifat kembali ke rumah asalnya. Dia kenal dengan rumah asalnya teman-teman. Jadi jangan takut bahwa walet teman-teman tersedot oleh walet teman-teman tersedot oleh gedung walet orang lain ya teman-teman. Karena walet itu mengenali rumahnya dan setia terhadap rumahnya. Asalkan gedung walet teman-teman itu memiliki pengaturan atau penyetingan yang membuat waletnya nyaman ya. Ketika RBW teman-teman itu atau gedung walet teman-teman tidak nyaman untuk waletnya, otomatis juga akan membuat walet itu pindah ya teman-teman. Karena dia akan merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman ya, begitu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kenyamanan si waletnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sifat walet yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga ini, walet bersifat hidup di hutan tropis ya teman-teman. Kenapa? Karena di hutan tropis ini memiliki persediaan makanan yang cukup berlimpah dan mendukung walet agar mudah membuat sarang ya, karena dia menggunakan sarang dengan air liur. Jadi walet itu harus mencari tempat yang sejuk, hujan panas itu yang seimbang lah ya, seperti itu. Jadi dia hidupnya di hutan tropis ya teman-teman. Yang pertama sekali, yang utama sekali, yaitu memiliki makanan yang berlimpah di hutan tropis ini. Jadi itulah yang paling banyak membuat populasi walet lebih dominan di hutan tropis ya teman-teman. Dan tidak jarang juga walet itu hidup di daerah perkampungan ya teman-teman, atau di daerah perkotaan. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak gedung-gedung sukses yang berada di perkotaan atau keramaian pemukiman penduduk. Nah,
Jadi bagaimana itu yang di situ? Nah, di sini karena walet juga terpancing ke daerah pemukiman, karena daerah pemukiman kan banyak yang buang sampah sembarangan, atau dari serangganya juga ke tempat penduduk ya, yang dari lampu lah di malam hari itu kan nanti siangnya dia terbang lagi, atau yang terpancing dengan bau-bau masakan atau bau-bau sampah dari masyarakat sekitar, sehingga serangga-serangga berkumpul di situ dan walet bisa numpang makan juga di situ ya. Tetapi kebanyakan seperti teman perhatikan, pasti ketika pagi hari walet itu akan terbang keluar dari RBW-nya menuju tempat-tempat yang sudah menyediakan makanan seperti persawahan, sungai, atau hutan-hutan yang di sekitar dari permukiman warga tersebut, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut untuk sifat walet yang keempat. Untuk keempat ini, si walet itu memiliki sifat sensitif teman-teman, di mana walet dalam sifat sensitifnya ini dia memerlukan tempat yang tenang, mungkin jauh daripada keramaian, walaupun ada juga yang ada di keramaian ya teman-teman. Tenang, tersembunyi, gelap, dan nyaman ya teman-teman. Intinya walet itu perlu itu semua, dan yang tidak kalah penting adalah terhindar dari bau-bau yang agak menyengat ya, seperti bau bakar-bakaran plastik atau semacamnya yang bisa mengganggu walet ya teman-teman, atau bau polusi dari kendaraan. Tetapi seiring meningkatnya zaman ya, walet juga itu memiliki adaptasi terhadap lingkungannya. Jadi tidak jarang beberapa gedung besar itu suksesnya di pemukiman yang ramai dan banyak polusinya ya teman-teman, karena walet cenderung juga mengadaptasi dirinya. Mungkin dia di beberapa waktu kembali ke sarangnya itu untuk memberi makan anaknya atau bersarang atau semacamnya, dan bagian waktunya lagi dia gunakan untuk pergi ke daerah yang agak tenang atau daerah perhutanan atau persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk untuk mencari makan ya, mungkin seperti itu. Jadi dalam sensitifnya ini, jadi kita mengetahui bahwa walet itu inginnya tempat yang tersembunyi, gelap, nyaman. Nah, jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwa akan lebih bagus ketika seret yang kita gunakan untuk gedung walet kita itu lebih agak tinggi daripada jangkauan kita, walaupun kita nanti agak susah mengambilnya, tapi tidak apa-apa ya, untuk membuat waletnya agar merasa lebih aman, karena tempat bersarangnya lebih tinggi dan siripnya itu agak lebih diperpanjang ya teman-teman, agar dia tersembunyi dan merasa aman. Jadi di sini bisa kita kondisikan juga dalam keadaan gelap ya untuk RBW kita. Tidak jarang juga ada orang-orang yang agak terlalu tidak mau membuat gelap ya. Nanti takutnya walet itu tidak bisa melihat tempat bersarangnya seperti itu. Tapi itu tidak akan mempengaruhi waletnya, karena walet mempunyai insting tersendiri untuk mengetahui di mana letak sarangnya di dalam gedung walet ya teman-teman. Jadi pengalaman saya yang ada bersarang di tempat saya itu di tempat yang gelap, kan tidak jarang juga ada beberapa gedung walet walaupun terang itu masih di sarangnya. Jadi itulah yang mengakibatkan bahwa ilmu dari walet ini atau ilmu dari peternakan walet ini tidaklah baku ya, tidak sama di semua tempat, dan pengaplikasiannya tidaklah sama. Yang penting teman-teman sendiri yang mempelajari sifat dari walet yang berada di RBW teman-teman, dan teman-teman sesuaikan atau setting sesuai apa yang teman-teman pelajari seperti itu. Oke, kita lanjut sifat walet yang kelima, dan ini adalah sifat walet yang terakhir, yaitu walet suka di tempat yang sejuk dan lembab teman-teman. Mengapa walet suka di tempat sejuk dan lembab? Dikarenakan walet itu membuat sarang dari air liurnya teman-teman. Ketika tempat yang dia anggaplah begini ya, di RBW kita begitu, dan RBW kita tidak kita kasih air, otomatis panas ya, kelembapannya kurang, suhunya juga agak panas, jadi membuat walet itu agak susah berkembang biak. Walaupun mungkin ada yang bersarang, tetapi perkembangannya akan lebih lambat ya teman, dibandingkan dengan RBW yang memiliki kesejukan dan suhu yang sesuai dengan habitat aslinya seperti itu. Jadi inilah 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam budidaya walet, adalah 5 hal dasar sifat walet yang perlu kita pelajari ya, yang perlu kita ketahui juga agar bisa kita aplikasikan ke RBW kita. Pertama tadi yaitu walet memiliki sifat koloni yang otomatis akan walet satu dengan lainnya itu berhubungan ya teman-teman, atau saling berkeluarga. Yang kedua, dia memiliki sifat yang setia terhadap gedung waletnya atau rumahnya yang dari awal dia sarangi dan tidak akan pergi. Itu dia sifat walet dewasa ya teman-teman.
Jadi ketika teman-teman berpikir bahwa ingin mengambil wallet dewasa dari gedung wallet lainnya, itu tidak mungkin. Untuk kemungkinan kecilnya mungkin ada, cuma persentasenya agak kecil. Yang difokuskan oleh teman-teman untuk bisa mengambil anak-anakan dari gedung wallet yang lainnya itu mungkin persentasenya lebih besar ya. Jadi teman-teman harus berusaha membuat sedemikian rupa di dalam gedung wallet teman-teman agar bisa mempertahankan anakan punya wallet teman-teman sendiri maupun anakan dari punya gedung sebelah atau punya gedung orang lain begitu. Jadi yang kedua itu dia memiliki kesetiaan terhadap gedung walletnya sendiri atau sarangnya begitu ya. Dan ketiga, dia hidupnya di hutan tropis ya teman-teman. Jadi ini nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kita ambil pusing, karena memang daerah kita di Indonesia ini memang ke rata-rata hutan tropis ya. Jadi perbedaannya ada dua saja di Indonesia ini. Ada pembuatan gedung wallet yang mungkin di daerahnya agak tinggi atau dataran tinggi di pegunungan atau perbukitan. Ada juga yang pembuatan RBW-nya di daerah dataran rendah atau di pinggir mahakam, pinggir lautan atau semacamnya. Itu juga berbeda teknik pembudidayaannya teman-teman. Begitu. Nantilah kita bahas antara perbedaan yang dari budidaya yang di pegunungan sama yang di dataran rendah atau di pinggiran sungai, di pinggiran lautan atau bagaimana lah begitu ya. Untuk yang keempat tadi, wallet itu sensitif, jadi di sini kita perlu tekankan untuk bau-bauan atau parfum atau sejenis bahan seperti bak ya, kita menggunakan bak plastik itu kan baunya masih kuat ya, jadi itu perlu kita netralisir dengan penyemprotan parfum dari kotoran walletnya sendiri agar bisa menetralisir bau dari plastik bak yang ingin kita gunakan untuk perlengkapan gedung wallet kita ya teman-teman. Jadi sensitifnya ada beberapa macam, seperti dia perlu tempat yang gelap, tempat yang nyaman, tempat yang tidak ramai dan semacamnya ya teman-teman. Itu perlu kita perhatikan dan perlu kita pelajari sendiri ya, begitu. Dan yang kelima tadi ya, wallet sukanya di tempat yang gelap, lembab dan sejuk ya, untuk membantu reproduksi pembuatan sarang dari walletnya sendiri ya, dan menambah populasi dari walletnya itu sendiri begitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan dasar mengenai 5 sifat wallet yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat, semoga membantu bagi teman-teman yang membutuhkan informasinya. Dan mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam sukses penggiat wallet.